Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video hands-on untuk laptop function Quick Start Command Line dan Kubernetes Engine Quick Start ya. Dalam video ini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari lab tersebut dan di setiap langkah yang dilakukan akan saya tampilkan dengan jelas serta pengerjaan labnya step by step. Di akhir video saya akan menunjukkan akhir skor yang didapatkan. Baiklah, langsung saja pada implementasinya. Jadi di sini kita sudah login ya pada Google Cloud. Pada Google Cloud ini terdapat sebuah course yaitu Google Cloud Computing Foundation Cloud Computing Fundamental ya. Yang dimana sini terdapat labnya Cloud Run Function Quick Start Command Line. Pada lab ini terdapat fungsi Cloud Run merupakan potongan kode yang dijalankan untuk merespon suatu peristiwa seperti HTTP, pesan dari layanan pesan, atau upload file. Peristiwa cloud adalah hal-hal yang terjadi di lingkungan cloud kita. Hal-hal tersebut dapat berupa perubahan data dalam database, file yang ditambahkan ke sistem penyimpanan atau instance virtual machine baru yang dibuat karena dijalankan berdasarkan peristiwa cloud run function hanya akan dijalankan saat terjadi suatu hal yang menjadikan Cloud Run function sebagai pilihan bagus untuk tugas-tugas yang dikerjakan dengan cepat atau yang tidak perlu dijalankan. Sebagai contoh nih, dapat menggunakan Cloud Run untuk membuat thumbnail secara otomatis untuk gambar yang diupload ke cloud storage. Nah, mengirimkan notifikasi ke ponsel pengguna ketika pesan baru diterima di pub atau sub. Memproses data dari database Cloud Firestore dan membuat laporan. Kita dapat menulis dalam bahasa apapun yang mendukung Node.js ya, dan kita dapat mendeploy kode cloud hanya dengan beberapa klik setelah di-deploy. Fungsi Cloud Run di sini kita secara otomatis akan mulai dijalankan saat merespon peristiwa. Jadi lab ini menunjukkan kepada kita cara membuat, mendeploy, dan menguji fungsi Cloud Run menggunakan konsol di Google Cloud sini. Jadi lab ini interaktif, menunjukkan kepada kita semua cara membuat, mendeploy, dan menguji fungsi Cloud Run yang menggunakan command line Google Cloud Shell. Jadi apa yang kita dapat ya? Tujuannya ini yang akan kita lakukan itu membuat fungsi Cloud Run, mendeploy dan menguji Cloud Run, dan yang terakhir melihat log ya. Di sini terdapat penyiapan sebelum memulai tombol start ya. Jadi di sini terdapat petunjuknya. Dalam lab ini memiliki timer. Nah, jadi dalam lab ini timer yang dimulai saat kita mengklik lab akan menampilkan durasi ketersediaan resource Google Cloud untuk kita. Lab interaktif ini dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas lab di lingkungan cloud sungguhan, bukan di lingkungan demo ataupun simulasi ya. Jadi untuk login serta mengakses Google Cloud selama durasi tersebut, untuk menyelesaikan lab ini kita memerlukan akses browser seperti Chrome. Nah, sudah ya kita ya. Waktu untuk menyelesaikan lab, ingat setelah lab dimulai tidak dapat dijeda. Oke. Jadi di sini kita langsung saja ya mulai ke labnya. Kita mulai. Jadi di sini setelah kita memulai start, di sini ada tombol open Google Console, kita open ya. Nah, kita continue anyway. Nah, kita login menggunakan password yang ada
di sini username dan passwordnya, bukan akun Google yang terdaftar di Google Cloud ini ya. Oke, kita lanjutkan login ya. Saya mengerti. Oke. Jadi di sini secara otomatis saya membuka lab baru. Sorry, Google Chrome ya. Kita agree. Setelah kita login menggunakan username, kita mengaktifkan command line di Google Cloud ya. Kita di sini ada tampilan Google command line, ada navbar Google Cloud ya di atas kanan ini. Kita sudah klik, kita continue, kita authorize ya untuk masuk ke command line-nya. Jika sudah, kita lihat ya. Oke, setelah terhubung kita diautentikasi dan project ditetapkan ke project ID. Google Cloud adalah opsional ya. Ini ketika kita mau melihat akun yang aktif, kita menggunakan perintah Google Out List. Jadi kita dapat menampilkan daftar nama akun aktif dengan perintah ini. Kita copy, kita paste, kita jalankan ya. Oke, kita bisa lihat dengan akun kita, username kita ya, cuma ada satu ya di sini. Oke, baiklah, di sini kita lihat projectnya juga. Ketika ingin kita melihat project ya, menampilkan daftar project ID dengan perintah Google Cloud config list project. Nah, di sini ada terlihat project sama ID-nya berapa. Oke, langsung saya tugas 1 membuat sebuah fungsi. Pertama, kita akan membuat fungsi sederhana bernama hello world. Fungsi ini menulis pesan ke log Cloud Run function. Hal ini dipicu oleh peristiwa fungsi Cloud Run dan menerima fungsi callback yang digunakan untuk menandakan penyelesaian fungsi tersebut. Nah, untuk lab ini, peristiwa fungsi Cloud Run sebuah peristiwa topik pub atau sub. Pub di sini atau sub adalah layanan pesan yang memisahkan pengiriman pesan dari penerima pesan ya. Saat pesan dikirim atau dipotong, langganan diperlukan agar menerima pesan dapat memperoleh pemberitahuan dan menerima pesan tersebut. Untuk mempelajari pub atau sub lebih lanjut, kita bisa melihat di layanan di sini ya. Kita bisa ngeklik, kita di dalam sini ada panduannya ya. Untuk mempelajari parameter peristiwa dan parameter callback lebih lanjut, di sini bisa kita lihat ya, fungsi latar belakang di dokumentasi Cloud Run function ya. Jadi di sini untuk membuat fungsi Cloud Run, yang pertama itu jalankan perintah untuk menetapkan region di Cloud Shell ya. Kita copy dengan menggunakan perintah gcloud config set run region set US central ya. Kita enter. Oke, update property sudah berhasil ya. Kita menetapkan region. Selanjutnya kita membuat directory untuk fungsi cloud menggunakan mkdir jfc hello world dan cd ya di sini. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita buat dan buka index.json untuk mengeditnya ya, menggunakan perintah nano index.js ya. Kita copy. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam nano index.js ya. Jadi di sini untuk di sini dalam nano tidak ada kode. Nah, untuk kelihatan kodenya kita akan menambahkan kode ini ya. Maksudnya untuk menjalankan fungsi hello world-nya, kita copy kode yang ada di sini, kita pastikan, kita lihat, right. Oke, setelah itu kita kontrol
saya exit ya, dan kita kontrol Y untuk menyimpan dan enter. Oke, jika sudah, kita lalu buka untuk package.json untuk mengeditnya. Kita tulis nano package.json. Nah, di sini juga kosong, lalu kita tambahkan fungsi ini di package.json. Nah, kita kopikan, lalu kita exit dan kita save ya, dan enter. Oke, setelah kita keluar, selanjutnya kita install dependency package ya pada command line in Google Code ya, dengan perintah npm install. Oke, kita ini npm install, kita tunggu beberapa saat ya. Selanjutnya sambil kita baca-baca ya, tugas 2 itu yang dimana mendeploy fungsi. Nah, pada tugas 2 ini kita akan menetapkan trigger topik sebagai CF demo. Nah, jadi deploy fungsi node.js pub sub function ke topik pub atau sub yang bernama CF demo. Nah, kita untuk menjalankan ini dengan menggunakan perintah Google gcloud function deploy node.js pub function ya. Ketika sudah, nah di sini sudah berhasil menginstal ya. Selanjutnya kita menjalankan perintah Google Cloud Function deploy node.js pub sub function ya untuk menjalankan fungsi node.js nya. Oke, kita enter. Lalu untuk memverifikasi status kita menggunakan perintah Google Cloud Function describe node.js pub sub function ya. Di sini kita tunggu ini selesai, kita sabar. Nah, kita lihat jika ada beberapa no. Oh, oke, ini no ya. Terus service akun. Nah, kita lihat no. Oke, kita no. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, mungkin tunggu beberapa detik ya atau menit ya untuk menjalankan verifikasi statusnya. Oke, masih menunggu kita. Jadi ketika kita menjalankan fungsi gcloud function describe node.js untuk memverifikasi status fungsi node.js function, kita cek ya. Nah, di sini dalam progress oke, kita tunggu bentar. Di sini bisa kita lihat ini ya, udah 100. Oke, ini mungkin coba kita buka. Oke, bisa. Masih ini ya, dia berjalan lagi ke cloud service. Mungkin agak lama ya. Kita mau coba kita aja. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Oke, therefore lets you write and deploy code without the hassle of managing the underlying infrastructure. Benar ya? True jawabannya. Oke.
Nah, ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek verifikasi statusnya ya dengan menggunakan perintah ini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya yang dimana region US All Central, US Central server. Oke, bisa kita lihat ya. Di sini server service akunnya, terus entry point, runtime. So, ini tanggal pembuatan waktu nih ya. Oke. Oke, jika sudah kita ngecek outputnya, ini step aktif ya. Coba kita lihat aktifnya. Nah, statusnya aktif ya, berarti menandakan ini sudah berhasil ya. Oke, kita fix ya. Progress, oke, berhasil. Selanjutnya, setelah kita mendeploy fungsi, sudah aktif. Uji apakah fungsi tersebut menulis pesan ke bot. Oke, memanggil PubSub dengan beberapa data dan menggunakan perintah berikut, yaitu Google G-Cloud PubSub topic publish cf demo ya, kita jalankan ya. Oke, di sini terdapat message ID-nya dengan number 146 ya, yang bisa kita lihat di sini ya. Oke, sudah ya di sini. Selanjutnya kita akan meriksa log untuk melihat pesan dalam history kita dengan perintah Google Cloud Function log read.js ya, kita jalankan. Oke, kita jalankan. Nah, dia akan mengeluarkan output sebagai berikut. Terdapat namanya Node.js PubSub function ya, bisa kita lihat ya. Log hello cloud function gen 2. Oke, sudah ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk lab ini. Saya akhiri ya untuk labnya. Oke, kita akhiri. Karena udah 100 ya tadi yang bisa kita lihat di sini. Oke, kita beri bintang 5. Kirim ya. Oke, sudah keluar. Selanjutnya kita akan ke implementasi Kubernetes Engine Quickstar ya, untuk implementasinya. Nah, di dalam lab Google Kubernetes Engine Quickstar sama aja ya, pada di sini manfaatnya itu Google Kubernetes Engine GKE menyediakan lingkungan yang terkelola ya di sini untuk mendeploy, mengelola dan menskalakan aplikasi kontainer menggunakan infrastruktur Google. Lingkungan GKE terdiri atas beberapa mesin khususnya Instant Compute Engine yang dikelompokkan guna membentuk klaster kontainer. Jadi di lab ini kita akan mempraktekkan langsung ya kontainer dan deploy aplikasi dengan GKE. Oke, sebelum itu sebentar ya, kita akan ngecek rekaman apakah oke, rekaman aman ya di sini ya. Oke, selanjutnya di sini tujuannya itu kita akan mempelajari cara membuat cluster di GKE, yaitu Google Kubernetes Engine. Terus yang kedua itu mendeploy aplikasi ke cluster, yang terakhir menghapus clusternya. Jadi orkestrasi cluster dengan Google Kubernetes Engine, cluster Google Kubernetes Engine memanfaatkan sistem pengelolaan cluster open source Kubernetes yang menyediakan mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi dengan cluster kontainer kita. Jadi kita dapat menggunakan perintah dan resource Kubernetes untuk mendeploy dan
mengelola aplikasi atau menjalankan tugas administratif, menetapkan kebijakan, dan memantau kondisi workload uh, yang di deploy ya. Jadi Kubernetes ini menggunakan beberapa prinsip desain yang digunakan untuk menjalankan layanan yang populer dan memberikan manfaat, yaitu pengelolaan otomatis, pemantauan, serta pemeriksaan keaktifan yang sama untuk kontainer aplikasi ya. Oke. Oke, kita close terlebih dahulu ini. Atau kita close. Oke, jadi Kubernetes di Google Cloud ini saat menjalankan cluster GKE, kita juga dapat mendapatkan manfaat dari fitur pengelolaan cluster lanjutan yang disediakan Google Cloud ya. Fitur tersebut meliputi load balancing untuk instant compute engine, node pool untuk menetapkan subset node di dalam cluster untuk fleksibilitas tambahan ya. Lalu penskalaan otomatis untuk jumlah instant node cluster kita. Selanjutnya ada upgrade otomatis untuk software node cluster kita, perbaikan otomatis node, lalu logging dan pemantauan dengan cloud monitoring untuk visibilitas ke cluster kita. Setelah memiliki pemahaman dasar tentang Kubernetes, sekarang kita akan mempelajari cara mendeploy ya, dalam waktu kurang dari 30 menit. Jadi di sini terdapat langkahnya ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita mulai saja ya langsung ya. Dalam klik tombol mulai pada sebelah kiri sini, kita open Google Cloud-nya, continue anyway. Kita tunggu ya. Ini kita login. Oke, kita login ya, tunggu ya loading. Oke, di sini kita lanjutkan. Saya mengerti. Oke. Nah, di sini kita disuruh bisa ke command line lagi ya. Jadi kita ke command line langsung, kita aktifkan dan kita buka ya. Continue. Tunggu, kita connect, kita authorize. Oke. Nah, sini sudah connect ya. Coba kita lihat Google Project-nya aja ya. Soal akun cuma satu pasti. Nah, sebenarnya Google Project di sini terdapat satu ID aja. Oke, selanjutnya kita pada tugas satu ini menetapkan zona komputasi default ya. Zona komputasi merupakan perkiraan lokasi regional tempat cluster kita dan resource-nya berada misal di US Central. Oke. Jadi kita tetapkan region di region US 4 ya. Dengan perintah ini Google config set compute region ya. Oke. Setelah itu kita tetapkan zona komputasi dengan perintah Google Cloud config set compute zone USS4E ya di sini ya perintahnya. Oke, sini update properties telah berhasil ya. Maka tugas kedua ini membuat cluster GKE. Sebuah cluster terdiri dari setidaknya satu mesin master cluster dan beberapa mesin worker yang disebut node. Nah, node ini sebuah instan virtual machine VM compute engine yang menjalankan proses Kubernetes yang diperlukan untuk menjadikan bagian dari cluster. Nah, jadi untuk menjalankan
perintah membuat cluster dengan menggunakan perintah Google Cloud Container Cluster Create machine type-nya ya. Di sini tipenya medium dan zonanya. Oke, kita enter. Lalu kita tunggu ya. Jadi kita dapat mengabaikan peringatan apapun dalam output dalam proses pembuatan cluster ini ya. Jadi memerlukan beberapa menit ya bisa dibilang. Nah, jadi kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu beberapa menit. Nah, jadi oke, pembuatan cluster. Kita cek ya. Masih berjalan ya dia. Kita tunggu bentar. Maaf ya apabila agak lama kita nunggu ya. Karena di sini emang sudah dikasih tahu ya dalam live-nya. Oke, kita pahamin ya. Terus juga setelah membuat cluster, kita perlu kredensial autentikasi agar dapat berinteraksi dengan cluster tersebut ya. Jadi autentikasi clusternya itu menggunakan perintah Google Cloud Container Cluster Get Credential Lab Cluster. Oke. Oke, kita cek ya kembali. Masih tungguin aja ya. Oke, mungkin maaf ya agak lama. Kita tunggu. Oke. Sudah menunggu ya. Oke. Oke. Agak lumayan lama juga ya dalam ini. Coba kita lihat. Cek. Oke, tidak ada masalah ya dalam record. Oke. Tunggu ya. Ternyata lumayan lama juga ya dalam pemrosesan pembuatan cluster di Google Cloud. Nanti sebelumnya mohon maaf apabila suara ajengnya masuk ke dalam video. Oke, kita sudah di plan is healthy ya. Oke, tunggu ya. Jadi sambil menunggu mungkin kita
penjelasan berikutnya tunggu ajan selesai ya jika oke. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya kita membuat klasternya ya. Kita periksa apakah sama. Oke, nah, jika sudah kita periksa, oke, sudah berhasil ya. Oke, langkah selanjutnya itu tugas 3 ya. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya. Pada tugas 3 ini mendapatkan kredensial autentikasi untuk cluster. Nah, jadi kita setelah membuat cluster, kita perlu kredensial lah untuk autentikasi agar dapat berinteraksi dengan clusternya dengan menggunakan perintah Google Container Cluster Get Credential Cluster ya untuk authentic clusternya. Oke, kita jalankan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mendeploy aplikasi ke cluster. Nah, sekarang kita dapat mendeploy aplikasi dalam kontainer ke cluster tersebut. Untuk lab ini kita akan menjalankan Hello App ya dalam cluster. Jadi GKI ini menggunakan objek Kubernetes untuk membuat dan mengelola resource cluster kita. Jadi Kubernetes ini menyediakan objek deployment untuk mendeploy aplikasi stateless seperti server web, objek service yang menentukan aturan dan load balancing untuk mengakses aplikasi dari internet ya. Jadi untuk membuat deployment baru Hello Server dari image container Hello Apps, jadi menggunakan perintah kubectl create ya sebagai berikut contohnya. Nah, jadi di sini contohnya perintahnya kubectl create deployment Hello Server image ya, kita jalankan. Oke, sini sudah berhasil deployment apps ya, Hello Server create ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita periksa progress kita ya. Oops, please create a new deploy Hello Server. Hello Server. Oke. Oke, sudah ya. Ternyata. Nah, jika sudah, selanjutnya itu membuat service di Kubernetes yang merupakan resource Kubernetes yang dapat digunakan untuk mengekspos aplikasi kita ke traffic eksternal. Jadi menjalankan perintah berikut ya. Oke, kita copy yang perintah
Cube CTL expose deployment hello server ya, kita copy. Oke, sudah kita kembali. Nah, ketika kita sudah berhasil, otomatis skor akan bertambah ya. Lalu setelah menjalankan perintah kubectl expose, perintah ini yang dimana portnya yang dapat kita lihat menentukan port yang diekspos dalam kontainer, sedangkan type load balancer itu membuat load balancer compute engine untuk kontainer kita ya. Oke, kita periksa ya service hello servernya dengan jalankan perintah kubectl get service ya. Nah, ini bisa kita lihat cluster IP-nya. Di sini eksternal IP-nya. Oke, setelah itu untuk melihat aplikasi dari browser web, buka tab baru dan masukkan alamat external IP. Oke, kita copy di sini. Kita buka tab baru ya. Oke, mengerti. Kita copy. Nah, kita ini kita buka. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Hello World version 1.09 dengan hostname Hello Server 7 dengan ID di sini bisa dibantu. Oke, sudah berhasil ya kita menjalankan. Kita cek progres kita. Oke, selesai. Tugas terakhir yaitu menghapus cluster. Untuk menghapus cluster dengan menggunakan perintah Google Cloud Container Cluster delete lab cluster ya. Oke, kita copy, kita jalankan. Do you want to continue? Yes. Oke, sabar ya kita saat. Oke, kita tunggu ya untuk penghapusannya, mungkin butuh beberapa menit ya. Sama seperti pembuatannya, penghapusan juga pasti akan memakan cukup waktu yang lumayan lama ya, bisa dibilang. Oke. Kita lihat ya. Oke, video aman. Di sini kita lihat. Jadi di sini semua apa yang kita telah buat kita delete ya. Oke, kita tunggu. Word version 1.9. Oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke. Di sini lumayan lama juga ya. Coba kita periksa apakah
hasil. Jadi di sini lab ini merupakan bagian dari rangkaian lab yang disebut Quick Start. Lab ini dirancang memberikan kita pengalaman tentang banyak fitur yang ada atau yang tersedia di Google Cloud ini ya. Dengan menelusuri Quick Start di katalog Google Cloud Skill Boost untuk menemukan lab berikutnya yang ingin kita ikuti ya. Jadi di sini sertifikasi dan pelatihan Google Cloud membantu kita mengoptimalkan teknologi Google Cloud itu sendiri ya. Di sini Google Cloud ini mencakup keterampilan teknis dan praktik terbaik untuk membantu kita dalam memahami dengan cepat dan melanjutkan proses pembelajaran. Dan di sini Google Cloud juga menawarkan pelatihan tingkat dasar hingga lanjutan dengan opsi on demand, live dan virtual untuk menyesuaikan dengan jadwal Anda yang sibuk ya. Jadi sertifikasi ini membantu kita dalam memvalidasi dan membuktikan keterampilan serta keahlian kita dalam teknologi Google Cloud. Oke, jadi di sini sudah berhasil menghapus Google Cloud-nya ya. Oke, kita periksa. Oke, sudah berhasil ya. Oke, complete ya. Jadi di sini sudah mendapatkan poin 100 yang artinya kita telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Google Cloud ini. Yang dimana yang pertama itu membuat cluster, yang kedua mendeploy, yang ketiga itu menghapus cluster ya. Oke, mungkin di sini saya akan mengakhiri labnya ya. Oke. Oke, selesai, kita kirim. Oke, nah ini kita setelah selesai menyelesaikan semua ya. Gitu. Jadi ini terdapat survei ketika kita sudah menyelesaikan semua latihan yang ada di Google Cloud ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.